dan menjadikan Engkau Raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 172 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ambil waktu saat teduh sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memohon keampunan atas dosa-dosa kita secara pribadi. Saat teduh kita mulai. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu ke-13 setelah Trinitatis pada hari ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali menaikkan pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan ayat 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, kita nyanyikan ayat 2 dan ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-13 setelah Trinitatis, Minggu 3 September 2023, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian tertulis, saya baca dari terjemahan Alkitab kedua, Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat
dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama kepada Tuhan, kemudian kepada kami, karena oleh kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Horas bagi kita semua. Terpujilah Tuhan atas kehendaknya kita diberi kesempatan kembali datang beribadah pada sore hari ini. Kita meninggalkan seluruh aktivitas kita, baik itu di rumah, kantor, di rumah atau di pekerjaan kita masing-masing, untuk datang beribadah kepada Tuhan, mendengar sabdanya. Karena kita yakin dan percaya bahwa sabda Tuhan yang kita akan dengar dan renungkan pada minggu ini kembali menguatkan kita, memberi kita semangat baru, motivasi baru, harapan baru, memasuki hari-hari kita yang penuh harapan. Minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini bertemakan melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih. Tema ini menarik untuk kita dalami dan renungkan di tengah situasi jemaat Makedonia kala itu. Makedonia terdiri dari 3 jemaat, yaitu jemaat Filipi, Korintus, dan Berea. Kondisinya tidak begitu menjanjikan karena mereka berada dalam situasi kemiskinan. Mereka bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki harta yang banyak. Mereka adalah orang biasa, orang miskin, tetapi ada yang membahagiakan dari kehidupan mereka. Dan itu yang disampaikan oleh Paulus pada kita hari ini. Paulus menyaksikan, dia berkata bahwa orang-orang Berea, Filipi, dan Korintus, Tesalonika ini adalah orang-orang yang mau melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih, apa buktinya? Ada berbagai bukti atau tindakan kasih yang dilakukan oleh orang-orang jemaat Makedonia ini. Sehingga kalau dikatakan Paulus, marilah kita melayani dengan kasih, itu ada alasannya. Alasannya adalah pertama, karena jemaat Makedonia telah memberi contoh kepada jemaat di Korintus dan di Yerusalem. Dari kekurangan mereka, dari ketiadaan mereka, dari kemiskinan mereka, mereka mengumpulkan dana untuk menolong saudara-saudaranya yang ada di Korintus dan Yerusalem. Sehingga mereka benar-benar menunjukkan pelayanan itu dengan kasih. Mereka tidak peduli dengan apa yang ada pada mereka, sedikit atau banyak. Tetapi mereka tunjukkan kemurahan hati mereka menolong saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan. Jadi artinya keteladanan jemaat Makedonia menjadi contoh teladan yang mengajak Paulus supaya jemaat Korintus melayani dengan kasih. Itu yang pertama.
Yang kedua, agar jemaat Korintus mengingat kasih Kristus. Jemaat Makedonia saja yang miskin, yang tidak punya banyak harta, tidak punya banyak uang, mau memberi dan menyisihkan dari apa yang ada padanya, menolong mereka. Supaya jemaat di Yerusalem dan Korintus itu mengenal kasih Kristus. Karena orang Makedonia sendiri telah menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Harapan Paulus ialah jemaat Korintus dan Yerusalem itu bertumbuh dalam iman, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu yang kedua, alasan Paulus mengajak Korintus untuk melayani dengan kasih. Yang ketiga, untuk menghindari keserakahan. Orang yang hanya mengumpulkan berkat untuk dirinya itu cenderung berpotensi serakah. Artinya dia tidak menjadi saluran berkat, tapi dia menjadi orang yang sombong atau bahkan tamak. Sambil contoh begini, kalau misalnya kita hanya berterima, menerima, memasukkan tapi tidak mengeluarkan, itu penyakit atau sehat. Coba misalnya kalian pagi makan saksang, siang makan BPK, malam makan rendang, besoknya makan yang enak lagi soto, masak 1 minggu masuk tapi tidak keluar. Sehat enggak? Enggak. Paling-paling kalian nanti sebentar dibawa ke rumah sakit USU. Karena masalah enggak BAB misalnya. Karena tidak ada pembuangan, tidak ada penyaluran. Atau banyak minum. Tapi sudah minum misalnya 3 liter 1 hari, enggak pernah buang air kecil, itu periksa tubuhmu berarti ada yang sesuatu yang salah. Itu penyakit. Artinya itu mematikan kalau tidak terjadi sirkulasi. Maka terima, kasih. Kalau sudah kita terima, harus kasih. Itu prinsip hidup. Terima, kasih. Jadi kalau orang Jawa begini, ciri-ciri orang yang pelit menurut orang Jawa ya, katanya. Enggak tahu ada orang Jawa di sini, enggak tahulah, mungkin saudaranya ya. Katanya lihatlah cara matinya. Kalau dia mati tangannya begini, mengepal. Selama hidupnya dia itu hanya menerima. Pelit, menerima, katanya. Tapi kalau dia sudah terbiasa menyalurkan berkat, terima, kasih, tangannya waktu mati katanya gini. Itu tradisi Jawa. Benar tidaknya ditanyalah nanti orang Jawa. Itu filosofi hidup mereka. Maka hidup mereka harus terima, kasih. Kalau kita orang Batak, kalau mati begini berarti sarima tua. Kan itu. Tapi kalau sudah sarima tua, tangannya begini. Supaya katanya melenggang ke surga. Wah, udah enggak ada lagi yang dipikirkan. Ya, itu juga ditanyalah juga orang Batak. Mengapa begitu? Saya ambil contoh lain bahwa jangan serakah. Di Yerusalem, di kota Israel itu ada Danau Galilea. Danau Galilea itu mengalirkan airnya ke 2 tempat. Yang pertama ke Galilea dan yang kedua ke Jericho, Laut Mati. Kalau dia mengalir ke Galilea, orang Galilea membagi-bagi air itu ke pertanian, ke sawah, ke ladang, kemana-mana. Dibagi air itu supaya tumbuhlah sayur mayur, tumbuhlah pepohonan, buah-buahan, tumbuhlah kehidupan. Maka daerah Galilea, kalau nanti punya kesempatan ke Galilea, lihatlah itu tanahnya subur bagaikan air madu dan susu katanya. Tanah Kanaan. Karena apa? Air yang dia terima dari Danau Galilea dibagi-bagi. Tidak dikumpul untuk dirinya. Dibagi. Maka jadi berkat. Tumbuh kehidupan baru jadi saluran berkat. Aliran yang kedua ialah ke Laut Mati. Di Jericho. Di Laut Mati ini dia tampung semua air dari Danau Galilea. Tapi dia tidak bagikan kemana-mana. Akhirnya kadar garam di Laut Mati itu tinggi sekali.
dan tidak ada yang tumbuh dan hidup di laut mati. Kalaupun nanti saudara pergi ke laut mati, tak usah mengapung paksa dirimu di atas air. Hanya gini aja pun nanti kamu bisa terapung di atas air itu, di atas laut itu. Bisa. Karena dia tidak mau bagi ke tempat lain, maka dia menjadi laut mati, tidak memberi kehidupan. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Paulus. Kalau kita hanya menerima, tetapi tidak mau memberi kepada orang lain, maka kita berpotensi serakah, berpotensi menjadi mematikan. Itulah makanya alasan Paulus, marilah melayani dengan kasih. Apa yang ada padamu, berilah, jangan tahan dan simpan. Itu yang ketiga. Yang keempat yang disampaikan oleh Paulus di sini, janganlah kita ketika menerima sesuatu lalu kita jadi pongah, sombong. Jangan. Tetapi ketika kita menerima sesuatu, sadarilah itu berasal dari Tuhan. Apa yang datang dan kita terima dari Tuhan, berilah untuk Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Paulus. Pertanyaan kita sekarang, kalau kita sudah tahu mengapa Paulus mengajak jemaat di Yerusalem dan di Korintus supaya mereka melayani dengan kasih, pertanyaan kita yang kedua ialah, apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia sehingga mereka disebut melayani dengan kasih? Ada beberapa catatan dalam teks ini, apa yang dilakukan jemaat Makedonia sehingga mereka melayani dengan kasih. Yang pertama yang mereka lakukan ialah jemaat Makedonia melakukan kemurahan hati di tengah keterbatasan. Melakukan kemurahan hati di tengah keterbatasan. Saya katakan tadi di awal bahwa mereka tidak banyak punya apa-apa secara finansial, ekonomi. Mereka terbatas. Tetapi di tengah keterbatasan itu mereka bermurah hati membagikan apa yang ada padanya untuk menolong jemaat di Korintus dan Yerusalem. Itu berarti mereka melayani dengan kasih. Orang yang bermurah hati, mau bermurah hati memberikan bantuannya kepada teman-temannya, itu adalah orang yang melayani dengan kasih. Ketika ada temannya, "Tok, bantu dulu aku mengerjakan paperku ini." "Ah, udahlah, cari yang lain." Ah, itu berarti dia bukan bermurah hati. "Tok, tolonglah antar aku ke Pringgan untuk membeli buku tulis." "Ah, udahlah, yang lain. Aku sibuk mengerjakan tugas-tugasku." Berarti tidak bermurah hati. Jadi kalau ada nanti teman-teman kosnya, "Eda, antar dulu aku ke Mall Medan Fair." "Oh iya, dengan senang hati, ayo." Walaupun baru saja membaca buku ekonomi misalnya, atau membaca buku fisika, atau sedang baru buka laptop mengerjakan tugas paper. "Oh, dengan senang hati, ayo. Tapi nanti makan es krim kita ya," kan gitu. Artinya ada kemurahan hati kita memberi waktu menemani teman di tengah keterbatasan kita. Itu. Tapi yang paling sulit sebenarnya yang tidak bisa dikerjakan mahasiswa ialah, atau teman-teman satu kos, ketika pinjam uang. Itu. "Pinjamlah uangmu." "Apa? Gak ada uangku." Wah, gitu kan. Makanya dibuatnya mukanya masam supaya kelihatan dia tidak punya uang. "Apa? Gak ada uangku." Padahal di dompetnya ada 500.000 misalnya. Lebih baik sebenarnya buat aja muka kita senyum, gitu. Walau di dompet kita 10.000. Jadi seolah-olah kita punya banyak uang. Tapi ketika pinjamlah uang mulai, "Ada uang kulek hanya 10.000, itu untukku. Sorry lah ya, nggak bisa ngasih." Nah, itu kan lebih berterus terang daripada punya uang 500.000 tapi mukanya masam supaya jangan dipinjam orang. Itu bukan bermurah hati. Nah, itu yang pertama yang dikerjakan oleh jemaat Makedonia sehingga mereka disebut melayani dengan kasih. Yang kedua ialah jemaat Makedonia memberikan melebihi kemampuan mereka. Melebihi kemampuan mereka. Jadi misalnya begini, dia punya uang 500.000, ini untuk kehidupannya ini. Tapi ketika cerita temannya bahwa dia belum bayar uang kuliah, sedikit lagi, sekitar 1.500.000 lagi.
Akhirnya dia dengan murah hati di tengah keterbatasan dan kekurangan ini, dia kasih uang yang 500.000 itu. Bahkan dia pinjam teman 1 juta lagi untuk menambah supaya tergenapilah uang kuliah temannya. Wah, ini namanya memberi melebihi kemampuan. Tapi jarang itu ketemu orang seperti ini. Karena langsung berpikir diri, kalau aku kasih 500.000 ini, matilah aku bulan ini. Kan kira-kira begitu ya. Dari mana aku makan? Boro-boro meminjam ke teman. Aku aja nggak selamat katanya. Kan itu kan. Tapi jemaat di Makedonia melebihi apa yang ada padanya. Dia menolong jemaat Korintus. Tapi dengan kasih. Jangan punya embel-embel. Kalau aku kasih kau pinjam ini sampai 1.500.000, nanti kembalikan 3 juta ya. Itu lintah darat juga itu. Bukan menolong itu, menolong itu. Artinya mengeltup kan itu. Makebisi di luar ini. Jangan gitu. Menolong itu dengan kasih, melayani itu dengan kasih. Nah, apalagi kira-kira kalau saya katakan melayanilah dengan kasih dan melebihi kemampuanmu. Saya ambil contoh paling sederhana. Kalian ini kan rata-rata mahasiswa. Saya entah di mana lah, di USU, di Unimed atau di mana ini kampus kita. Mungkin kalian punya waktu fokus untuk belajar di kamar, di kampus, di perpustakaan, atau di mana grup-grup diskusi kalian belajar. Karena fokus belajar, kalian tidak punya waktu lagi untuk bergabung dalam pelayanan gereja selain hadir seperti ini. Tetapi kalau dikatakan melebihi kemampuanmu, maka di tengah kesibukanmu sebagai mahasiswa masih memberi waktu melayani sebagai song leader, masih memberi waktu menjadi pemusik gereja, masih memberi waktu menjadi kolektan di gereja, masih memberi waktu misalnya memimpin kor PP GKPI. Ini namanya memberi melebihi kemampuan kita. Jadi kalau sudah terbiasa saudara memberi dirimu untuk Tuhan sejak dini, sejak mahasiswa, maka engkau akan dilapangkan rezekinya ke depan. Dilapangkan Tuhan masa depanmu. Karena apa? Engkau tidak mempersulit kerajaan Allah berkembang di dunia ini. Tapi kalau waktumu hanya fokus belajar aja, tak mau memberi untuk Tuhan, bagaimana Tuhan membuka pintu pekerjaan, kesuksesan bagimu? Saya ajak dulu saudara-saudara membaca ayat yang keberapa? Saya lihat dulu ya. Ayat yang ayat yang ke-5. Mari kita baca dulu ayat yang ke-5. Saudara membaca dalam Alkitab saudara, saya baca dalam Alkitab ya. Mereka ayat ke-5, 3-2 ya. Mereka memberikan daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan. Kemudian oleh karena hendak Allah juga kepada kami. Jadi kalau saudara pertama-tama memberi dirimu untuk Tuhan, baca untuk gereja, baca untuk song leader, pemusik, atau mengatur PPGKPI misalnya, atau kegiatan lain di kampus KMK, atau apapun bagian dari pelayanan untuk Tuhan, ingat, Tuhan memperhitungkan itu kepadamu. Tetapi kalau kita dari keterbatasan waktu kita sebagai mahasiswa atau sebagai apapun kita pekerja, tidak mau memberi diri untuk Tuhan, maka jangan paksa Tuhan memperhatikanmu. Ini penting. Jadi kalau sudah terbiasa menjadi orang melayani dengan kasih, maka Tuhan pun akan terbiasa memberi kesuksesan kepadamu. Itu yang kedua. Jemaat Makedonia memberi lebih dari apa yang ada pada mereka. Yang ketiga, jemaat Makedonia memberi dengan sukarela. Dia tidak terpaksa. Memberi dengan sukarela. Ini mungkin begini ya.
Kalau saya asosiasikan sukarela ini artinya begini, kalau kita mampu memberi 2.000 berarti kita sudah punya ekonomi lebih mapan dari orang yang memberi 1.000. Kalau saya mampu memberi 10.000 berarti saya sudah punya kemampuan ekonomi 10.000 dengan kepantasan. Tapi kalau saya sudah mampu memberi 10.000 tapi karena dikatakan sukarela dia kasih 2.000, itu namanya bukan sukarela. Dia menurunkan kapasitas dan kualitas dirinya. Tetapi kalau saya mampu memberi 10.000 lalu saya beri dengan 10.000 tapi bersungut-sungut, itu pun tidak jadi berkat. Tetapi kalau saya mampu memberi 10.000 dengan sukarela, itulah yang menjadi berkat. Saya analogikan begini, lebih mudah sederhana. Kalau saya punya mobil Alphard atau Fortuner dan sejenisnya, saya berani memakai mobil itu. Kalau saya beribadah ke GKPI Pamen, saya kasih 5.000, itu tidak sesuai lagi. Enggak sesuai, enggak pantas. Gitu. Kalau saya berani beli mobil ratusan juta, maka berarti saya mampu memberi 20.000, 50.000 sekali kolekte di gereja. Karena saya punya kualitas, mampu hidup mewah. Tapi yang sering terjadi begini, punya mobil Alphard diisi Pertalite. Itu yang merusak. Iya kan? Punya mobil Fortuner diisi solar. Tidak takut dia mobilnya rusak. Berarti tidak sesuai pengetahuannya dengan kemampuannya memiliki barang-barang mewah. Atau punya iPhone tapi tidak punya paket data. Minta tethering kepada teman-temannya. Tethering dong. Padahal handphonenya iPhone 11, 13. Tapi tidak punya paket data. Kasihan dulu. Harusnya kalau sudah handphonenya iPhone, paket datanya 100 GB. Akhirnya datang teman-teman, tethering dong. Iyalah, punya handphone yang hebat kan bagi 100 orang mahasiswa. Itu. Punya kualitas. Memberi dengan kasih. Ini gaya luar biasa, konglomerat. Tapi sikap konglomerat. Itu. Inilah disebut sukarela. Nanti kalian ini akan orang berhasil. Kalau sudah diberi Tuhan keberhasilan, berilah dengan sukarela apa yang ada padamu. Jangan turunkan harga dirimu dari persembahan. Persembahan itu adalah kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan. Pertanyaan kita yang terakhir adalah apa yang kita bawa pulang sebagai kabar baik. Pulang kita ke kos kita, pulang kita ke rumah kita, ke tempat pekerjaan kita. Apa yang kita bawa dalam minggu ke-13 setelah Trinitas ini. Yang pertama, kita harus mampu melakukan kemurahan hati di tengah keterbatasan kita. Di tengah keterbatasan kita sebagai suami istri, di tengah keterbatasan kita sebagai mahasiswa, di tengah keterbatasan kita sebagai pegawai, berilah waktumu dengan murah hati. Berilah danamu, uangmu dengan murah hati. Berilah senyummu dengan murah hati. Jangan senyum kecut, tetapi senyum yang lahir dari hati yang senang. Terasa itu orang senyum kepada kita. Daripada senyum, ya gitu. Hatinya ikut senyum. Ini kan hatinya tidak senyum, tapi wajahnya yang senyum. Kelihatan itu beda, rasanya pun beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki ketulusan dalam pelayanan. Jadi kalaupun nanti saudara-saudara terpilih jadi pelayan di kampus, di rumah, atau di gereja, tuluslah. Jangan menggerutu. Kalau disuruh orang tua, nak, pergilah dulu kau ke rumah opung. Apa? Lebih langsung cepat itu. Ya, gitu. Tidak didengar perintahnya basi 1 baris, sudah melawan 3 baris. Wah itu tidak ada berkat di situ. Dengar dulu orang tua bicara sampai titik. Setelah itu, terima kasih yang terhormat bapak saya
saya sanggup melakukannya. Kan gitu kan. Senanglah orang tua itu. Ini, nak, kau udah telepon adikmu. Apa? Aku sibuk nyusun skripsi aku. Ya, enggak jadi berkat. Komunikasi. Kalau lawan dosen lama tamat. Tapi kalau ya, tahankan aja. Ya, cepat tamat. Itu. Ini ya, tuluslah. Yang ketiga, kita harus mampu memberi lebih dari apa yang ada pada kita. Jadi kalau ada teman-temanmu minta waktu cerita, itu dengar dulu, aku mau cerita. Tentang apa? Aku begini loh, penat kali hatiku ini. Dengarkanlah. Dengarkan. Oh iya, oh begitu ya, iya gitu. Dengarkan aja, nggak apa-apa. Minimal kita menjadi teman curhatnya. Daripada nanti salah curhat dia ke orang lain. Jadi masalah besar. Jadi kalau orang mau curhat ke kita, berarti kita dipercayai sebagai orang teman dia untuk berbagi duka dan suka. Jadi jangan teman ini tiap hari cerita-cerita sama aku. Bosan, jangan gitu. Berilah melebihi apa yang ada padamu. Yang terakhir, kita harus mampu melayani tanpa ada unsur paksaan. Jadi melayani tanpa ada unsur paksaan. Memang dikatakan di situ, Paulus berkata kepada Titus, "Hai Titus, aku mendesak engkau, pergilah ke jemaat Korintus supaya engkau menyelesaikan pelayananmu yang pernah kau buka di sana." Katanya di situ mendesak, sebenarnya bukan soal mendesak, tapi Paulus ingin jemaat Makedonia itu, jemaat Korintus itu, dan jemaat Yerusalem itu benar-benar dilayani dengan baik. Maka Titus pergi dengan rasa sukacita. Jadi tidak ada unsur paksaan dia melayani di sana. Jadi kita pun kalau hendak melayani siapapun, melayani di tengah kos-kosan kita kepada orang tua, di gereja pun atau di kampus, layanilah dengan tanpa unsur paksaan. Inilah beberapa kabar baik yang hendak kita bawa pulang dalam merayakan minggu ke-13 setelah Trinitas ini. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang melayani dengan kasih menjadi tema utama. Kami belajar dari kehidupan jemaat Makedonia yang menjadi teladan menolong orang Korintus. Bahkan dengan kehidupan mereka di tengah keterbatasan ekonomi, mampu menolong jemaat-jemaat di luar kemampuan mereka. Bahkan kami terinspirasi dari peristiwa ini supaya kami melakukan kemurahan hati di tengah keterbatasan kami. Kami memiliki ketulusan dalam pelayanan, bahkan kami memberi lebih dari apa yang ada pada kami tanpa ada unsur paksaan. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Mari kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi. Dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kesehatan dan panjang umur sehingga kami boleh melalui sepanjang bulan ini. Berkatilah seluruh mahasiswa yang terus berjuang dalam perjuangan mereka menyelesaikan studi mereka dengan baik. Berkatilah orang tua kami masing-masing supaya mereka dapat memberi kami yang terbaik sehingga studi berjalan dengan baik. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan panjang umur. Berkatilah juga gerejamu GKPI Pamen ini sehingga tempat kami berteduh, beribadah, dan mendengar firman-Mu dan meminta berkat pertolongan-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang melayani tempat ini, Pendeta Rasot, bahkan seluruh penatua, sehingga mereka tetap melayani umat-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dikala kami kembali ke rumah kami, ke kehidupan nyata kami, Tuhan berangkatkan kami dengan kekuatan baru. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.